Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas kumpulan soal-soal bab polinomial ya, yaitu suku banyak. Dimulai dari soal yang pertama, hasil kali akar-akar persamaan suku banyak 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 sama dengan 0 sama dengan. Ini soalnya isian ya, jadi bukan pilihan ganda. Nah, ini kan suku banyaknya berderajat 3. Jadi pangkat tertingginya itu adalah pangkat 3. Berarti dia punya 3 akar-akar gitu kan. Jadi anggaplah akar-akarnya itu x1 gini. Terus ada x2 dan juga x3 ya. Nah, nanti untuk hasil kali akar-akar itu kan sebenarnya ada rumusnya. Itu berarti semuanya dikaliin gitu. X1 dikali X2 dikali X3. Nah, rumusnya itu adalah minus D per A. A siapa, D siapa itu dari persamaannya ya. Dari sini berarti A-nya itu adalah koefisien dari X pangkat 3, yaitu 3. Kemudian ada B, jadi berurutan ya, A, B, C, D gitu. B itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu minus 2. Kemudian C adalah koefisien dari X, yaitu 7. Dan D-nya itu adalah konstanta yang terakhir, yaitu negatif 6. Nah, berarti hasil kalinya di sini adalah minus dari rumusnya, kemudian D-nya adalah minus 6 per A-nya adalah 3. Min ketemu min plus ya, berarti 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Jadi hasil kali akar-akar persamaan suku banyak tersebut adalah 2. Soal yang kedua, ini kebetulan soal SBMPTN tahun 2018. Sisa pembagian PX sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C oleh X plus 3 adalah 2. Jika PX habis dibagi X plus 1 dan X min 1, maka A plus 2B min 3C adalah. Oke, ini kita pakai metodenya substitusi aja ya. Jadi kalau dibagi dengan X min 3, X plus 3, sorry. Jadi si PX ini kan dibagi sama X plus 3 ya. Sisanya adalah 2. Nah, ini tuh dibuat X plus 3 sama dengan 0. Gini, nah berarti nilai X-nya itu adalah minus 3 gitu kan. Artinya ya, nilai dari P min 3 itu sama dengan 2. 2 itu dari sisanya. Jadi kalau X-nya disubstitusi, X sama dengan 3 disubstitusi ke persamaannya di sini, itu hasilnya harus sama dengan 2. Jadi gini, berarti minus 3 terus pangkat 3 gitu kan, ditambah A kali minus 3 kuadrat ditambah B kali min 3 terus ditambah C, hasilnya harus sama dengan 2. Min 3 pangkat 3 itu minus 27 ya. Kemudian min 3 kuadrat itu 9. Berarti di sini 9A, kemudian minus 3B ditambah C sama dengan 2. Nah, minus 27 ini pindah ke kanan jadi ditambah ya. 2 ditambah 27 berarti kan 29 tuh. Jadi di sini 9A dikurang 3B ditambah C sama dengan 29. Nah, dilanjutin tuh sama yang X plus 1 ini nih. Ya, kalau X plus 1 kan berarti X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1, ya kan? Nah, P min 1 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia habis dibagi. Habis tuh berarti nggak ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya ya berarti 0. Berarti kan di sini min 1 pangkat 3 terus ditambah A dikali min 1 kuadrat ditambah B dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. Ini berarti min 1 kuadrat itu 1 ya, berarti ini A, kemudian minus B plus C sama dengan 0. Min 1-nya pindah ke kanan, berarti A min
B plus C sama dengan 1. Nah, yang ketiga itu ada P1. 1 dari mana? Dari si X min 1 nih di sini. Ya, jadi X min 1 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 1. Terus dia habis juga, ya berarti sisanya 0 juga gitu kan. Nah, disubstitusi nih, berarti 1 pangkat 3, terus ditambah A kali 1 kuadrat, ditambah B kali 1, ditambah C. Ini hasilnya harus sama dengan 0, karena habis. Berarti 1 ditambah A, ditambah B, ditambah C sama dengan 0. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan min 1 ya, kan pindah. Nah, setelah itu kita harus eliminasi nih, ya. Eliminasi. Yang gampang itu yang persamaan kedua sama ketiga aja dulu. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan min 1. Kita eliminasi dengan A minus B plus C sama dengan 1. Ini dikurang, nah berarti kan A-nya habis di sini, C-nya juga. B dikurang minus B, berarti kan ditambah. Jadinya 2B sama dengan minus 2, maka B-nya sama dengan min 1. Nah, setelah itu, karena udah dapet B-nya min 1, bisa disubstitusi nih B-nya ke persamaan 1 dan juga 2. Gitu, jadi 9A dikurang 3B, B-nya ganti jadi min 1, gini. Terus ditambah C sama dengan 29, gini ya. Min 3 dikali min 1 itu kan plus 3, plus 3-nya pindah ke kanan, berarti jadinya 9A ditambah C sama dengan 29 kurang 3. Ya, plus 3 pindah ke kanan jadi dikurangkan. 9A ditambah C sama dengan 26. Nah, disubstitusi juga ke persamaan yang kedua, berarti A dikurang B-nya adalah min 1, gitu kan, ditambah C sama dengan 1. Ditambah C ditambah min, ketemu min kan plus 1 sama dengan 1. Satunya pindah atau langsung habis juga boleh, berarti A ditambah C sama dengan 0. Nah, dari mereka berdua ini eliminasi lagi. Ya, eliminasi berarti 9A gini ditambah C sama dengan 26 gitu, terus A ditambah C sama dengan 0. Dikurang, berarti kan C-nya habis tuh. Jadi 8A sama dengan 26, maka A sama dengan 26/8. Nah, kalau udah dapet A-nya, kita bisa peroleh C-nya, ya kan? Karena A ditambah C sama dengan 0, maka C sama dengan minus A, ya kan? Berarti untuk C-nya itu adalah minus 26/8. Yang ditanya itu adalah nilai dari A ditambah 2B kurang 3C. A-nya adalah 26/8 ditambah 2 kali B-nya min 1 dikurang 3 kali minus 26/8. Ini berarti 26/8 ditambah ini dulu ya, saya taruh di depan karena penyebutnya kan sama-sama 8 tuh. 26 dikali 3 itu adalah 78, ya kan, 78/8, terus habis itu baru dikurang 2. Nah, 78 ditambah 26, ini kan bisa kita jumlahin ya, itu adalah 104 ya. Nah, 104/8 terus dikurang 2. Berapa nih? 104 itu kalau dibagi 8 hasilnya adalah 13 gitu ya. Jadi 13 dikurang 2 maka sama dengan 11. Nah, jadi A tambah B dikurang 3C itu adalah 11 di sini. Jawabannya yang C. Oke, sekarang soal yang ketiga. Misal 9x pangkat 3 dikurang 7x tambah 2 dibagi 3x plus 1, di mana hx merupakan hasil bagi dan s merupakan sisa pembagian, maka hx adalah... Oke, kalau ngerjain soal kayak gini, bisa pakai metode Horner namanya. Tapi harus berurutan nih untuk si polinomialnya. Ini kan pangkat 3 ya dimulai. Tapi kan pangkat 2-nya nggak ada tuh. Ya, jadi kita ambil koefisiennya aja. Berarti untuk koefisien pangkat 3
Untuk mencegah kesalahan mendingan diurutin dulu gini. Jadi X pangkat 3, X kuadrat, terus X aja, baru terakhirnya konstanta, kan gitu. Tapi diambil koefisiennya aja. X pangkat 3 itu koefisiennya 9 gitu kan. X kuadratnya nggak ada, berarti tulis 0. Kemudian koefisiennya X adalah minus 7, konstantanya itu 2. Terus nanti mau dibagi sama pembaginya itu adalah 3x plus 1. Ini kita buat sama dengan 0, berarti 3x sama dengan minus 1, maka x sama dengan minus 1/3. Jadi di sini kita bagi dengan x-nya itu minus 1/3. Nah, yang paling depan turun dulu, terus ke sini itu dikali, jadi 9 dikali minus 1/3, itu sama aja 9 dibagi min 3, berarti minus 3 ya. Terus ke bawah nih ditambah. Jadi 0 ditambah min 3 itu min 3. Min 3 dikali lagi sama ini, berarti itu dapatnya 1. Terus ditambah ini minus 6. Minus 6-nya dikaliin lagi ke sini, dikali ya. Terus berarti dia jadinya 2 gitu kan. Nah, sisanya ini 4 nih. Jadi dari pembagian ini, dari metode Horner diperoleh sisanya itu adalah 4. Nah, untuk hasilnya, hasil baginya, itu yang ini sebenarnya. Terus jadinya persamaan kuadrat. Nah, cuma karena di sini X-nya minus 1/3, berarti hasil baginya itu kita kali dengan 1/3 juga. 1/3 dikali 9x kuadrat, terus minus 3x minus 6. Nah, hasilnya itu adalah 3x kuadrat minus x minus 2 ini. Berarti jawabannya apa? 3x kuadrat min x min 2, yang D ya. Nomor 4, diketahui suku banyak fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x plus b. Jika f3 sama dengan 17, maka nilai b adalah... Oke, ini gampang ya. Tinggal substitusi aja x-nya sama dengan 3. Kan katanya f3 itu sama dengan 17, berarti x-nya diganti 3. Ini kan pertama 3x kuadrat ya, berarti 3, kemudian x-nya diganti dengan 3 kuadrat berarti, terus dikurang 4, x-nya diganti 3, terus ditambah b sama dengan 17. 3 kuadrat itu 9, 9 dikali 3 27, dikurang 12 ditambah b sama dengan 17. 27 kurang 12 itu 15, ditambah b sama dengan 17. 15-nya pindah ke kanan, berarti B sama dengan 17 kurang 15, maka diperoleh B-nya adalah 2. Jawabannya yang A. Soal nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah wadah berbentuk balok yang memiliki ukuran panjang 3 meter lebihnya dari ukuran lebarnya. Oke, catat ya. Panjangnya itu sama dengan lebar ditambah 3, itu kan. Dan tinggi wadah itu 2 meter kurang dari lebarnya, berarti tinggi itu sama dengan lebar dikurang 2. Jika wadah tersebut digunakan untuk menampung air hasil penghematan dengan kapasitas sebesar 56 meter kubik, nah berarti kan volumenya itu sama dengan 56 gitu ya. Maka model matematikanya adalah P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Nah, karena yang diketahui adalah volume, berarti di sini kita bisa pakai rumus volume balok ya berarti ya. Kan volumenya sama dengan 56, berarti volume itu kan panjang kali lebar dikali tinggi. Ini hasilnya harus 56. Nah, panjang dan tingginya itu ganti sesuai yang diketahui. Panjangnya itu jadi L ditambah 3, kemudian dikali L, lalu dikali lagi L kurang 2, sama dengan 56. Ini kalau diurutin jadinya L dikali L ditambah 3, terus kali L kurang 2, sama dengan 56. Yang di dalam kurung kita ini dulu, kali-kalikan dulu ya, kali pelangi. Berarti di sini tuh L dikali, ini jadinya L kuadrat. Nah, yang suku keduanya itu adalah 3 dikurang 2. Ini kan plus 3 sama min 2 ya. 3 kurang 2 itu 1 ya. Berarti plus L, kemudian 3 dikali minus 2 itu adalah minus 6. Berarti dikurang 6 sini. Sama dengan 56. Sekaliin deh ke sini satu-satu. Berarti L pangkat 3
ditambah L kuadrat dikurang 6L, 56-nya pindah ke sebelah kiri, berarti dikurang 56 sama dengan 0. Nah, kayak gini nih bentuk model matematikanya. L pangkat 3 ditambah L kuadrat dikurang 6L dikurang 56, berarti jawabannya yang B ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.